obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Rajab minal ashhuril hurumil fadilah fasanna fihi shawman nafilah isti'dadan li Ramadanil mubarakah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua sehat dan jumpa kembali dalam rutinitas kegiatan obrolan Jumat Mubarak hari ini tanggal 14 Februari 2025 di Pro 1 RRI Ternate. Telah hadir di studio dua narasumber kita. Saya sapa yang pertama Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Kepala Laboratorium Syariah IAIN Ternate. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa di ruangan ini, sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Baik. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya yang pandu. Dan saya sapa narasumber yang kedua, ada Bapak Muhammad Aziz, SPDI MPD, salah satu dosen di IAIN Ternate. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan silaturahmi kita, sering bertemu dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Obrolan Jumat Mubarak ini pada hari ini dengan tema keutamaan bulan Syaban. Dan tentunya para pendengar setia obrolan Jumat Mubarak yang berada di mana saja berada telah standby untuk mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber hari ini. Dan para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0822 11557429 atau 0921 5125 521. Saya sapa dulu kepada Kiai Ekal, tentunya saat ini sedang memantau jalannya kegiatan obrolan Jumat Mubarak. Sehat selalu Ustaz Kiai Ekal. Baik, sebelum memulai obrolan Jumat pagi hari ini, kita berpantun dulu dan bisa ucapan cakep. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada dan saya hormati kedua narasumber. Kita memulai obrolan pagi hari ini. Saat ini kita sudah berada di bulan Syaban. Kira-kira apa keistimewaan atau keutamaan dari bulan Syaban dari bulan-bulan yang lain ini? Ustaz, saya persilakan yang pertama Ustaz Muhammad Aziz. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pendengar Radio RRI Pro 1 yang dimana saja berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di dalam bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 15 ya. Semoga Bapak Ibu para pendengar semuanya berada dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, sehingga sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keafiatan, kesehatan, dan kita dapat memaksimalkan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan insyaallah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, paling tidak itu ada 6 ya keutamaan. Yang pertama, Sya'ban itu disebut sebagai bulan persiapan ya. Persiapan yang dimaksud adalah persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, karena 3 bulan yang beruntun ini, bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan, itu merupakan bulan yang mulia. Oleh karena itu Sya'ban itu disebut bulan persiapan. Dalam hadis An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'ban sya'ri, Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi Sya'ban bulan persiapan untuk umat Islam dalam menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga kita ini diminta untuk kemudian melatih ya, di dalam bulan suci, bulan Sya'ban ini kita diminta untuk melatih diri memaksimalkan ibadah, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa. Ada amalan yang kemudian diminta untuk kita melatih diri dari bulan Sya'ban, yaitu kita memperbanyak puasa sunnah. Minimal 1 hari di dalam bulan Sya'ban ini, sehingga itu seperti kalau orang mau melakukan aktivitas yang berat seperti lari, maka ada semacam pemanasan yang kemudian dilakukan. Nah, sehingga ketika prosesnya lari itu, dia sudah otot-otot dia itu sudah terbiasa atau sudah tidak kaku lagi, sehingga dia dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu secara maksimal, seperti itu. Itu yang pertama, disebut bulan persiapan. Yang kedua, bulan Sya'ban ini disebut juga bulan ampunan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doa Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab, yang Arabnya seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, seperti itu. Jadi setiap memasuki bulan Rajab, Rasulullah sering berdoa seperti itu. Artinya bahwa ketika Rasulullah berdoa seperti itu, pasti akan, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ini bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Sya'ban disebut sebagai bulan pembersihan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, Sya'banu syahrul istighfar. Jadi Sya'ban itu adalah bulan untuk istighfar ya. Jadi semakin banyak kita beristighfar di bulan ini, itu semakin banyak dosa-dosa kita yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah malam nisfu Sya'ban ini yang kemudian sangat penting ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa yang artinya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat penting ya, seperti itu. Jadi di malam ini umat Islam diminta untuk memperbanyak istighfar, kemudian memanjatkan doa, sehingga
amalan-amalan yang kemudian dilakukan pada malam itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali itu 4 nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh narasumber berikut. Saya kira itu dari saya atau akan nanti dilanjutkan pada sesi berikut. Iya. Barangkali itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para pendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua narasumber hari ini di nomor telepon 0822 1155 7429 atau di nomor telepon 0921 5125 521. Baik, untuk Ustazah, saya melihat bulan Syaban ini banyak sekali orang giat melakukan ibadah puasa. Apakah memang ibadah puasa itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain begitu pada bulan Syaban ini? Iya. Terima kasih Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia hari ini dan ibu moderator yang paling cantik, Masya Allah. Terima kasih. Paling aktif ya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Ya, baik. Saja. Pak Aziz dulu beliau ini mahasiswa saya, tapi sekarang sekarang sudah hebat juga ya, Ustazah. Sama dengan Ustadz Haikal juga dulu mahasiswa saya ya. Iya. Alhamdulillah kita berbahagia, anak-anak kita bisa maju. Alhamdulillah. Baik, tadi ada memang beberapa ibadah ya, yang masyhur ya dalam bulan Sa'ban ini. Tadi Ustadz Aji sudah jelaskan beberapa keutamaannya. Jadi kalau dibilang mana yang paling baik ya, di antara ibadah tersebut ya semuanya baik. Tetapi dalam puasa memang banyak hal yang bisa kita dapat ya. Saya dari hari Senin sampai hari ini masih puasa. Masya Allah, luar biasa. Maksudnya selain secara rukun ya, secara fikih itu puasa itu kan menahan dari lapar ya, dari dari masa imsak sampai maghrib ya. Tetapi sebenarnya bukan itu saja ya. Puasa itu melatih kita, hati kita, perbuatan kita. Jadi ada 3 di sana ya. Mengikuti perintah agama ya, baik itu puasa wajib atau sunat ya. Kemudian melatih perilaku kita, bentuk tubuh tangan itu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Memang kalau dari memang tidak membatalkan, karena yang membatalkan itu kan memasukkan makanan ke dalam mulut ya. Tetapi dengan puasa kita bisa melatih perkataan kita, perilaku kita kepada yang lebih baik supaya kita mendapatkan pahala puasa yang lebih besar. Demikian juga hati ini. Jadi tidak terngiang kepada sesuatu yang buruk ya, menjaga hati kita. Jadi kalau dibanding kemudian puasa ini juga bisa melatih mengisi ibadah wajib seperti sholat itu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu perintah zakat dengan sholat itu sering bersamaan ya, sering bersamaan. Tetapi puasa ini ya, kalau kita lihat di Al-Quran ya, itu dia perintah yang tersendiri ya, melatih kita supaya bisa menahan. Apalagi zaman sekarang ini orang bisa leluasa untuk mengatakan apapun ya, mengatakan apapun walaupun memang ada beberapa etika yang harus kita jaga. Tetapi sekarang ini tetapi dengan puasa ya, dengan puasa itu bisa kita tahan ya. Kemudian dengan puasa itu ibadah kita juga kan, kita bangun sahur ya. Bangun sahur tentu kita melakukan ibadah sunat tahajud. Kemudian kita zikir menjelang subuh, kita baca Al-Quran. Jadi dia komplit seperti
seperti apa ya, seperti obat ya. Karena pendekatan diri kita kepada Allah di bulan Sya'ban ini khususnya ataupun di bulan-bulan lain memang tidak ada lain ada karena pendekatan kita kepada Allah. Jadi puasa itu melatih kita. Jadi tadi kata Pak Ajis ada 3 bulan ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi dia mulai melatih. Jadi kita kaitkan dengan nisfu Sya'ban ya. Saya kemarin alhamdulillah Ibu bergabung dengan Habib ya. Saya sudah 2 tahun bergabung ya, alhamdulillah. Mungkin kalau kita sendiri di rumah kita nggak bisa melakukannya ya. Karena memang ada di dalam nisfu Sya'ban itu ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan ya. Berdoa, berzikir, membaca Yasin, karena ada tiga doa ya Pak Ajis, yang 3 doa katanya yang akan kita doakan ya, yaitu panjang umur, kemudian ya meninggal dalam husnul khotimah. Satu lagi apa? Rezeki yang berkah itu. Jadi ada 3. Jadi surah Yasin itu dibacakan 3 kali, alhamdulillah. Jadi berjamaah itu lebih enak ya, kalau berjamaah, termotivasi termotivasi dan pahalanya tentu pasti lebih banyak karena banyak orang gitu. Tapi sayang Ibu ya, maksudnya kenapa tidak semua masjid itu melakukan begitu. Coba kalau misalnya kita masyarakat itu berlomba-lomba untuk beribadah ya, atau dibikin satu pusat untuk Ternate Selatan di sini pusatnya, Ternate Utara di sini punyanya. Jadi betul-betul malam nisfu Sya'ban itu suatu gerakan ibadah yang luar biasa. Jadi di setiap kelurahan gitu ya, masjid-masjid itu harus ada agenda seperti tadi malam di Ustaz Habib itu. Itu luar biasa. Jadi betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sudah kerja dari pagi sampai sore ya. Kalau kami dari 7.30 sampai jam 16.00 ya. 00. Itu kan jadi ada kesempatan itu, saya bilang tuh kenapa masjid-masjid lain tidak meniru itu. Kemudian alangkah baiknya juga gerakan-gerakan dakwah seperti ini dilakukan sebulan sekali. Jadi itu apa ya? Jadi momen nisfu Sya'ban ini bisa kita jadikan contoh untuk bulan-bulan yang lainnya gitu. Ini biasanya ramai para pendengar itu untuk menelpon, tapi saat ini mungkin mereka juga masih tetap menjalankan di 13, 14, 15 ya, nisfu Sya'ban puasanya itu. 13, 14, 15. Pas yang ke-14 ini jatuhnya di hari Jumat. Mungkin masih berpuasa ya tertidur atau yang lain-lain. Biasanya ramai pendengar ini nelponnya, tapi ini belum. Mudah-mudahan para pendengar masih setia bersama kami, dan silakan hubungi kami di nomor telepon 0822 1155 7429 atau di 0921 5125 521. Sudah ada, alhamdulillah ada yang masuk ya. Yes, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Belum juga? Biasanya rame. Bicara belum selesai sudah masuk. Ya mungkin ini masih menjalankan nisfu Sya'bannya 13, 14, 15. Ada. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Ya, silakan bergabung dan bertanya dengan 2 narasumber hebat pada pagi hari ini. Masya Allah, banyak ilmu yang akan didapatkan dari penjelasan-penjelasan mereka. Sudah ada? Putus ya? Baik. Saya tertarik dengan penjelasan Sya'ban ini adalah pelatih diri untuk persiapan masuk bulan Ramadan nih. Jadi artinya ketika masuk Ramadan itu memang kita sudah siap sekali ya, karena sudah melatih diri. Bagaimana dengan orang-orang yang ketika bulan Ramadan itu kadang dia bilang sakit, kalau puasa terlalu terus sakit. Itu apa sih sebenarnya? Ya. Itu berarti belum latihan di bulan Sya'ban. Baik, betul ya apa yang kemudian
karena memang faktanya ada sebagian umat Islam seperti itu. Namun paling tidak kalau fakta itu saya bisa katakan hanya segelintir orang yang kemudian mungkin pada bulan-bulannya belum terbiasa dengan puasa, namun ketika dikagetkan dengan puasa bulan suci Ramadan yang ada yang 29, ada yang 30 hari, maka dalam beberapa hari dalam bulan suci Ramadan itu sudah bisa dikatakan sudah KO ya. Padahal baru beberapa hari. Dalam sebuah ucapan dalam bahasa Arab itu justru puasa itu dikatakan puasa itu menyehatkan ya. Jadi kalau dibilang puasa itu memberatkan, berarti kita itu harus meng-cross check ya. Apa yang kemudian dilakukan yang bersangkutan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Saya itu agak concern terhadap masyarakat di kampung ya. Iya. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Dokter, mohon maaf, ada memang tadi sarannya bagus bahwa kalau di Ternate itu dibuat ya, ada di Ternate Selatan melaksanakan nifsu Sa'ban ya, Ternate Tengah dan Ternate Utara. Saya lihat tadi malam yang masjid yang saya sholat Isya itu. Iya, di mana itu Ustaz? Tadi malam itu di belakang benteng. Alhamdulillah setelah Isya itu mungkin mereka nanti malam ini baru melaksanakan nifsu Sa'ban. Mereka umumkan di jamaah di masyarakat bahwa besok malam tolong bawa kue ya. Jadi ini adalah suatu tradisi yang kemudian saya kira itu harus dicontoh oleh kampung atau kelurahan yang lain, di mana bahwa mereka mengajak masyarakat untuk kemudian sama-sama dalam menyambut nifsu Sa'ban ini. Ini suatu hal yang positif yang perlu didukung oleh pemerintah ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Dokter tadi saya kira sangat luar biasa, bahwa itu kalau dilakukan di kecamatan masing-masing itu sangat, artinya powernya lebih besar ya. Kalau tadi malam Ibu Dokter mengikuti di Habib itu juga bagus ya, sangat luar biasa. Namun ada baiknya mungkin lebih besar lagi, sehingga ini menjadikan kita sebagai bagaimana kita mempersiapkan diri dalam memasuki bulan suci Ramadan, tentunya dengan persiapan yang matang. Kembali lagi tadi, saya kira itu ketika dia kaget ketika melaksanakan puasa dan mengeluh ini itu katanya ulu hati sakit dan sebagainya. Itu memang karena tidak mempersiapkan diri dari awal. Padahal sekali lagi puasa itu justru menyehatkan kita, ya, menyehatkan kita, bukan kemudian membuat kita sakit ya. Ada orang yang sakit mah itu ketika berpuasa justru sakitnya hilang. Malah sembuh. Malah dianjurkan dokter kalau sakit puasa pasti sembuh itu. Seperti itu. Barangkali itu. Baik, terima kasih Ustaz. Para pendengar di mana saja Anda berada, ayo kami ajak untuk bergabung untuk menyampaikan pertanyaan. Hari ini luar biasa, dua narasumber hebat ini. Mereka ini jarang-jarang kita temukan juga karena saking sibuknya ya. Baik, ada penelpon yang masuk. Iya, assalamualaikum. Di mana? Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak, sehat selalu. Amin. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Haji Jafar di Jailolo. Masya Allah, Jailolo ini Pak Haji Jafar. Nah, silakan Pak Haji. Iya. Bicara tentang bulan Rajab, bulan Sa'ban sampai dengan Ramadan. Iya. Jadi kita khususnya di desa Goymaadi ini. Iya. Mereka hanya tahu bahwa Ramadan itu termasuk di dalamnya ada banyak hal berbicara tentang salat. Iya. Sementara Rajab dengan Sa'ban itu tidak ada penjelasan dari Pak Imam bagaimana maknanya itu. Iya. Karena kemampuan seorang imam itu tidak mampu menyampaikan hal-hal seperti itu. Iya. Sehingga bagaimana caranya, barangkali dari para ustazah ada waktu
di dalam Ramadan ini mungkin turun untuk menyampaikan tentang 2 bulan itu antara Rajab dengan Syaban itu. Maknanya dalam 2 bulan itu seperti apa? Iya. Barangkali itu, terima kasih. Iya, terima kasih. Kami juga sangat gembira dan senang Pak Haji bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Saja ini kurang adanya penjelasan tentang 2 bulan ini ya. Jadi mungkin jika ada waktu bisa turunlah ke daerah-daerah yang lain untuk menyampaikan manfaat dan keutamaan bulan ini. Insya Allah mereka juga akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dalam bulan ini. Silakan Ustazah. Makasih Bu. Tadi kita lupa minta nomornya. Oh iya ya, minta nomornya biar nanti kalau mau turun kita hubungi. Iya. Mungkin Pak Haji masih mengikuti kita. Iya, Pak Haji nelpon kembali ya. Dan kami tentu senang ya, karena memang Fakultas Syariah, ya, kami di Fakultas Syariah itu dosen itu ada namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Dan ini kita di mana, di Oba ya, Oba Tengah ya, Oba Tengah ada nanti di Oba Tengah itu digagas oleh mahasiswa dan fakultas itu. Jadi nanti Pak Haji Jafar tolong, ada nomor saya 0812 44 96 15 60 atau hubungi Ustadz Haikal ya. Nanti kami akan turun. Kalau tadi di mana Jailolo? Ini di Jailolo. Jailolo, cuma kan Jailolo ini kan kita nggak tahu di Jailolo mana ya. Iya. Nanti Insya Allah supaya ada agenda ya ke berikutnya. Iya. Jadi Pak Imam memang semua bulan itu sebenarnya baik ya, dari Muharram sampai Zulkaidah ya, Jul itu semua baik. Hanya memang Rajab Sa'ban ini mendekati Ramadan. Jadi tadi Pak Haji sudah bilang latihannya sama dengan kita dalam beribadah, dalam melakukan tobat itu kan ada latihannya. Ya, pertama sabar ya, sampai tangga-tangganya itu kan ada sampai 10 ya, sampai kita dekat kepada Allah ya, sampai kita merasa dekat betul dengan Allah. Jadi di Rajab dan Sa'ban ini memang dilakukan persiapan. Jadi kalau orang-orang dulu itu kalau mau puasa udah siapkan kayunya, ininya, itu ya, macam-macam. Tetapi dalam hal ini kita khususkan kepada ibadahnya. Maksudnya kita memperbaiki bagaimana sholat kita. Karena memang di dalam bulan Ramadan puasa tadi 29 atau 30 hari itu ya, itu perintahnya kan kepada orang beriman ya. Maka tadi kalau ibu moderator tadi mengatakan kenapa ada yang mengeluh ya, karena memang tingkatannya adalah kepada orang beriman. Jadi keimanan itu menjadi ikatan bagi kita untuk melakukan ibadah, karena kita sami'na wa ata'na, kita mendengar perintah Allah, sami'na, dan kita mematuhinya. Tidak ada kata kecuali ya, melainkan untuk melakukannya. Jadi keimanan menjadi ukur bagi kita dalam melakukan ibadah. Makanya dilakukan latihan. Makanya kan di dalam bulan Sya'ban ini kan keberkahan Allah. Kan Allah kan menurunkan, ini kan dikatakan juga bulan berkah ya, bulan mubarak. Allah menurunkan para malaikat untuk memberikan keberkahan kepada umatnya yang melakukan ibadah. Kecuali ada 2, orang musyrik dan yang saling bermusuhan. Jadi ada 2 ini. Jadi orang yang mensyirikkan kehadiran Allah, tidak ada hatinya. Maka tadi puasa itu kan melatih hati kita, melatih perbuatan kita ya. Tidak ada di dalam dirinya Allah. Itulah yang selalu dia mengeluh dalam ibadah. Maka kita kan selalu berdoa ya, kita bukan takabur, bukan apa, selalu ya Allah, teguhkanlah kami dalam iman kami ya, supaya kita tidak berubah ya, selalu dekat kepada Allah. Jadi tingkatan kita dalam melakukan ibadah itu adalah dimulai dengan iman, mulai dengan kepercayaan kita. Jadi kalau kepercayaan kita lemah ya, itu akan mempengaruhi. Baik, iya, kita terima lagi penelpon yang masuk. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ya, halo, Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, semangat sekali suaranya dari sana. Iya, silakan Pak. Dari
Dari Ngade Pak Imam ini yang luar biasa, selalu tidak pernah alfa, ini luar biasa. Iya Pak Imam. Iya. Ya Pak Ade di Ngade. Silakan Pak Ade. Apa tuh bagangku ini pada puasa. Tadi saya dengarkan bagangku bulan 12 bulan ini kan. Iya. Ada punya keberkahan semua. Cuma saya kira tergantung dari bicara manusia saja. Iya. Ya, manusia yang bikin cara baik dan baik manusia. Betul. Kalau bulan itu saya kira termasuk ada juga orang tua bilang bulan Muharram itu kalau bisa bikin apa sebenarnya ada 10 nabi itu punya bantuan itu Muharram itu 10 Muharram itu. Iya. Itu termasuk bulan yang bagus. Tapi orang tua bilang Muharram tidak boleh bisa bikin apa-apa. Lupa juga tidak bisa, bikin kebun tidak bisa. Padahal bisa. Iya. Nah ini pengertian. Iya. Pengertian manusia ini sehingga jadi kemudian bulan Agustus Saban ada puasa di situ. Iya. Itu yang saya kira itu kita punya pekerjaannya itu tinggal saja kita orang manusia itu baik dan tidak saya bilang tadi itu. Benar. Ada punya apa keimanan yang apa bagaimana. Iya benar. Kita harus taatnya supaya kita selaku umat yang memang berkesukaan begitu harus begitu. Iya. Kira bagaimana kalau kita tidak tidak tindakan dengan hal-hal seperti kira-kira bagaimana kita sebagai Islam itu. Oke, ya itu saya terima kasih. Terima kasih Pak Ade di Ngade, luar biasa. Jadi Ustaz, betul semua bulan-bulan itu baik, tinggal bagaimana kita menyiasati dari bulan-bulan itu. Bahkan ada persepsi orang ada larangan-larangan tertentu di bulan-bulan itu, tidak boleh berkebun, tidak boleh pesta dan sebagainya. Ya ini masing-masing orang dalam memahami bulan itu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya mungkin Pak Ustadz. Sebenarnya dalam bulan-bulan selain Sa'ban dan yang lain-lain Muharram itu memang ada ketentuan gitu, tak boleh ini, tak boleh itu, sehingga masyarakat itu jangan sampai salah paham dalam melakukan hal-hal di bulan-bulan itu. Ya, terima kasih Pak Haji ya, Pak Imam di Ngade. Masjid Ngade ya. Ngade. Ya, ya pernah saya juga mengisi khutbah di sana, pernah ketemu dengan beliau, mungkin beliau sudah lupa. Iya. Semoga sehat Pak Haji, Pak Imam. Amin, sehat selalu. Ya, sebenarnya di dalam Islam itu semua bulan itu baik ya. Hanya saja ada keutamaan yang memang diberikan kepada umat Islam dalam hal melakukan ibadah ya. Misalnya, tentunya Ramadan itu suatu bulan yang sangat istimewa ya. Sehingga ketika kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya justru berlipat ganda. Ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Itu salah satu contoh. Saya kemudian adalah orang yang kemudian juga kurang setuju kalaupun ada pantangan-pantangan tertentu di bulan-bulan yang lain gitu. Iya, seperti termasuk itu. Sa'ban, betul Muharram. Sekali. Cuman sikap kita adalah kalau dikatakan bahwa kalau kita tidak berhati-hati di dalam bulan tertentu misalnya, itu justru karena memang ketidakhati-hatian kita, bukan karena bulannya, bukan ya. Sehingga sebenarnya ibadah ya, tadi yang pertama itu ibadah justru berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Kemudian ada amalan-amalan yang lain juga di bulan-bulan yang lain ya, selain bulan suci Ramadan. Itu adalah ada keutamaan yang kemudian berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Berbeda seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Imam, kalau berbuat sesuatu yang memang membuat kita nanti celaka dan sebagainya, itu adalah persepsi yang kemudian diyakini dan itu turun-temurun. Sehingga kalau orang mau melakukan sesuatu ya, ini karena harinya hari yang sial, padahal sial juga nih. Padahal sesungguhnya kita saja yang kemudian tidak berhati-hati dalam melakukan itu. Seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang kemudian kurang setuju ketika ada yang kemudian mengatakan bahwa ini karena bulan ini sehingga Anda mengalami musibah ini, seperti itu. Barangkali itu. Iya, kadang begini, kalau umpamanya ada pernikahan anak begitu, mereka melihat-lihat, bulan ini belum bisa untuk nikah, ada begini, karena begini. Betul, sepertinya ada pantangan-pantangan gitu. Baik, Ustazah,
dalam hadis itu dikatakan bahwa bulan Syaban itu diangkat seluruh amal. Nah, maksud kata diangkat ini adalah diterima, dihitung, atau maksud kata diangkat ini bagaimana? Iya, makasih Bu. Jadi pada malam itu kan Allah melihat hambanya. Iya. Melihat hambanya. Makanya kan ketika Allah melihat hambanya, sama kalau kita melihat anak kita atau melihat murid itu, tentu murid itu kan mau yang baik ya. Iya. Jadi ketika Allah melihat hambanya, tentu hambanya itu kan harus memperlihatkan amalnya, kebaikannya. Iya. Makanya di malam itu kan disuruhkan kita untuk berdoa, berzikir, membaca Yasin, sholat ya. Kalau yang di Masjid Habib itu kan setelah sholat maghrib, kemudian buka tadi malam ya, kemudian baca Yasin sampai 3 kali ya, kemudian sholat isya, sholat tasbih, sholat witir, kan lengkap dia. Nah, jadi amalan, jadi ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka dia menjadi amalan yang mendapatkan pahala. Pahala itu kan yang selalu kita harapkan. Nah, jadi yang dimaksud diangkat itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dari perbuatan kita itu letaknya di sisi Allah. Kan tujuan daripada perbuatan kita itu bagaimana kita supaya dekat kepada Allah. Jadi karena di malam itu sebenarnya bukan pada hanya malam itu ya, tetapi ini memang dikhususkan ya, pada malam itu Allah melihat para hamba-hambanya. Jadi ya kita berupaya untuk melakukan yang terbaik ya. Kita berjamaah ya. Baik, ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, fasih sekali dan semangat luar biasa. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sam. Ya, saya mau bertanya Bu. Iya. Apakah 1 tahun itu dalam 4 bulan haram itu kita melaksanakan kegiatan amaliyah atau ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah itu, apakah harus berkelompok atau sendirian? Saya rasa sendirian itu lebih afdal daripada banyak-banyak orang yang di situ sudah termasuk rianya. Oke, makasih penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sam di Tanah Tinggi. Masya Allah. Ustazah, apakah harus sendiri-sendiri atau harus berkelompok sih? Enaknya yang mana? Kemudian kalau mau diterima, mana sih yang lebih cepat gitu Ustazah? Ustazah dulu. Saya sambung dulu yang Pak Imam di Ngadi dulu ya, baru ke Pak Sam. Jadi tentang perbuatan manusia ya. Di dalam Al-Quran itu kan kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh tangan manusia ya, perbuatannya. Jadi memang itu mungkin yang dimaksud Allah tadi, dia tidak menerima perbuatan orang yang musyrik tadi. Nah, itu. Jadi ada sesuatu yang lain dia percaya kecuali Allah. Makanya kadang-kadang hari ini tidak baik, hari ini tidak baik ya. Paling semua hari itu adalah baik. Ya, nah itu. Dan dilihat Allah semuanya ya. Iya. Jadi semua itu kan innamal a'malu binniyat. Semua itu dilakukan dengan niat kita. Iya. Tetapi niat ini harus diikrarkan dengan perbuatan, Makanya kalau misalnya kita katakan ini tidak baik, itu adalah karena ulah kita sendiri ya, maka itu akan berakibat tidak baik. Yang tidak baik itu adalah tidak sholat, tidak bayar zakat, minuman keras, berzina. Ini Maluku Utara ini masuk tempat yang lokalisasinya sampai nomor 10 loh, tertinggi di Indonesia. Tidak sholat, durhaka kepada orang tua, bermusuhan, fitnah. Itu yang tidak baik sebenarnya. Jadi yang baik itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan kemudian bagaimana kita secara individu mendekatkan diri kepada Allah. Nyambung tadi Pak Sam di Lingade ya. Mau sendiri-sendiri atau harus kelompok nih? Ini sudah. Ya.
Memang ada ibadah itu yang berkelompok. Berkelompok itu memberikan motivasi. Ya. Gerakan dakwah itu memberikan motivasi yang kepada, kan ada orang yang mungkin tidak bisa membaca, Ibu, ya, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca sholat. Jadi ketika dia berjamaah, dia bisa mengikuti imam. Itulah gunanya imam, untuk diikuti. Makanya kan imam itu kan dipilih orang-orang yang berilmu, yang fasih, ya. Jadi mungkin baca Yasin, tapi kadang gerakan berjamaah itu ada sesuatu. Ada spirit tersendiri, begitu ya. Mungkin di situ kita yang tadinya belum tahu baca doa ketika buka puasa, mungkin bisa sama-sama dipandu, gitu. Iya. Memang ada juga ibadah yang kita khusus sendiri ya. Kalau perempuan kan ditamakan di rumah ya Pak Jis ya. Kalau laki-laki itu memang berjamaah. Sholat tahajud itu kan sendiri, Bu. Sholat tahajud, sholat hajat itu sendiri. Tapi kalau bisa berkelompok juga bagus ya. Baik. Karena memang pahalanya lebih banyak tuh daripada yang sendiri itu. Jadi tidak ada yang mau berjamaah ataupun yang sendiri silakan, tetapi berjamaah itu lebih banyak pahalanya dan motivasi kepada, kan motivasi kepada orang lain yang mungkin dia tidak pernah mendengar, akhirnya mendengar, dia datang kan begitu. Jadi Rasulullah itu kan dulu dakwanya kan pertama dari rumah ke rumah. Iya, bersembunyi-sembunyi dulu. Akhirnya dia. Tapi akhirnya harus terbuka. Harus terbuka itu. Jadi memang ada yang individu, ada juga yang secara kolektif ya berjamaah begitu. Jadi tinggal dilihat aja mana yang porsinya. Jadi kalau memang ria itu tidak dibenarkan. Kalau saya bilang tadi bahwa tadi hadir itu ada loh sesuatu yang positif bagi kita untuk bisa kita lakukan. Dan itu harus kita katakan. Karena di dalam agama itu kita boleh menyampaikannya. Jadi untuk memberikan motivasi, ayo ada loh ibadah yang gerakan kalau kita zikir, ya Allah membuka pintu langit, Allah mendengar doa-doa kita, itu kan itu mungkin malah lebih nampak syiarnya gitu ya ketika kita berkelompok gitu. Ustaz, jadi ini tidak ria ya. Jadi kalau umpamanya kita mau melakukan program untuk buat kelompok-kelompok mungkin kayak tadi di kelurahan-kelurahan sehingga menghidupkan bulan-bulan ini seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih Pak Syam ya. Iya Pak Syam di Tanah Tinggi. Ini juga termasuk penggemar yang aktif. Iya. Memang betul ada 4 bulan ya, bulan di dalam Islam ya. Yang pertama bulan Muharram, bulan Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah, itu 4 bulan yang sangat diistimewakan dalam Islam. Tadi kemudian kita diminta beribadah secara sendiri atau munfarid ya, atau secara berjamaah atau sama-sama. Sebenarnya kalau kita melihat fadilah yang kemudian lebih utama adalah kita melakukan secara berjamaah, karena di situ orang sholat saja kalau sendiri itu pahalanya 1. Kalau berjamaah itu 27. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan justru dikali lipat ya. Sangat luar biasa. Namun di sini perlu ditegaskan bahwa tadi memang betul innamal a'malu binniyat ya. Semua kembali pada niat. Apakah kita itu melakukan ibadah karena Allah Ta'ala atau memang karena manusia. Nah ini yang kemudian kita harus perbaiki. Mumpung ini bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan, marilah kita melatih diri kita untuk berbuat sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia. Karena ketika kita berbuat sesuatu karena manusia, maka itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, kita tidak menginginkan ibadah yang selama ini kita lakukan bagai kapas yang bertebaran ya, atau bagai buih yang ada di lautan, atau bagai garam yang kita buang ke laut. Namun kita mengharapkan ibadah yang selama ini kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus memasuki bulan suci Ramadan ini, saya mengajak kita semua untuk memperbanyak ilmu ya. Banyak membaca, banyak berdiskusi tentang apa saja yang kita harus lakukan dalam bulan suci Ramadan, sehingga
ada muatan yang kemudian yang ada di pikiran kita, ada ilmu yang kemudian bisa kita lakukan, ilmu tentang memasuki bulan suci Ramadan ini, sehingga dari ilmu tersebut bisa kita implementasikan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan kalaupun Bapak Ibu para pendengar sekalian yang berbahagia, kalaupun kita tidak bisa berbuat yang maksimal, paling tidak ada satu amalan yang kemudian kita lakukan secara kontinu, sehingga amalan itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, barangkali itu dari saya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Saya melihat kalau Ternate itu nampak Ustaz ya. Ada kelompok-kelompok meramaikan bulan Syaban itu seperti tadi malam di Ustaz Habib ya. Mungkin ini harus lebih diperbesar lagi di masyarakat ini, di kelurahan-kelurahan. Jadi kalau di daerah-daerah yang lain memang belum terlalu terlihat. Mungkin karena tadi ada pemahaman-pemahaman bahwa tidak perlu harus berjamaah, sendiri-sendiri saja, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Ustazah, ini tentang diangkatnya amal-amal ibadah ini. Apakah amal ibadah baik itu baik yang baik maupun yang buruk itu semuanya akan diangkat, dihitung di hadapan Allah? Ini bahaya ini. Ataukah memang maha kasihnya Allah itu yang diterima atau dilihat Allah itu yang baik-baik saja, yang buruk-buruk ini menjadi introspeksi kita? Ya. Ini pertanyaannya ini berat ini ya. Kita memang catatan itu kan ada dua ya. Catatan baik di kanan, catatan dan yang di kiri yang buruk. Mudah-mudahan tidak diserahkan yang kirinya. Jadi nanti timbangan kita itu mana yang berat, yang kiri atau yang kanan. Jadi keduanya dilihat toh. Keduanya dilihat. Bahkan ada orang yang timbangannya baik, tetapi karena ada sesuatu perbuatan malah bisa dibagi-bagi akhirnya habis itu. Jadi kita memang kalau dari maha pengasihnya Allah itu kan kita disuruh taubat ya, kita istighfar. Makanya ada tuh Pak Kiai bilang kalau kita habis sholat subuh kita istighfar. Apa itu istighfar yang besar itu apa namanya? Istighfar ya. Istighfar Ibrahim. Iya, istighfar ada jadi sholat subuh sama sholat maghrib. Itu kita katakan istighfar. Jadi kita selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti istighfar ini? Kita betul-betul mengatakan kepada Allah, saya mohon ampun ya, agar kesalahan kita ya, baik yang sekarang kita lakukan, yang lalu dan akan datang itu Allah mengampuninya. Karena tiada lain yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penelpon lagi yang masuk bersama kami. Assalamualaikum. Dengan siapa? Putus lagi. Silakan Ustazah lanjutkan sambil menunggu. Jadi keyakinan kita itu ya, kita kan menginginkan bahwa amal ibadah kita itu Allah terima ya. Tetapi kan kita tidak tahu ya. Makanya itulah upaya kita sebagai manusia, terus berupaya melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ada dua, kita jauhi larangannya, kita laksanakan perintahnya. Tadi kan Pak Ajis bilang belajar toh. Jadi saya saja masih terus belajar. Tadi mau ke RRI harus membaca. Tetap belajar karena memang belajar itu dari masa kecil sampai ke liang lahat. Jadi kalau kita kurang paham, makanya kan ada majelis taklim, kita bergabung. Sekarang juga ada di YouTube, tetapi nanti lihat ustadz-ustadznya yang memberikan pencerahan kepada kita. Jadi keyakinan kita bahwa Allah maha pengasih, insya Allah akan menerima amal ibadah kita. Tetapi kita juga harus tahu mana amal ibadah yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Maka tadi niat itu adalah menjadi kunci utama dalam kita melakukan ibadah kita kepada Allah. Karena nanti ibadah itu kan ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Jadi para pendengar RRI mari kita belajar bersama-sama supaya
supaya pencerahan masalah perilaku kita baik di masyarakat ataupun dalam beribadah itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu kan dia ada syariah, ada tauhid, ada akhlak. Itu dia tidak monoton hanya tauhid, tetapi bagaimana akhlak kita, bagaimana syariah kita. Kita mungkin harus bisa mencontohi sikap seorang wanita Sufi, Rabiatul Adawiyah, luar biasa ya. Beliau, saya ingin mengangkat sedikit syair-syairnya melalui, mudah-mudahan penggemar bisa senang mendengar. Ada syair-syairnya dia. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala jahimi. Yang Rabiatul Adawiyah itu melakukan sesuatu itu dia tidak mengharapkan sesuatu dari Allah, tapi hanya mengharapkan cinta. Seandainya ini yang ada di dalam kita mungkin mungkin kita tidak akan melakukan ibadah-ibadah itu karena terpaksa. Makanya ketika Rabiatul Adawiyah, ketepatan saya S2 saya, makalah saya Rabiatul Adawiyah. Waktu masih di Banda Aceh itu kenapa Rabiatul Adawiyah kita jatuh mau ditolong oleh dia nggak mau karena yang pertolongan itu hanya dari Allah. Kenapa? Karena manusia itu selalu mengungkit ya apa yang sudah kita berikan. Tapi kalau Allah tidak, karena kalau di surah Ali Imran ayat berapa itu Allah memberikan rezeki itu tanpa terhitung ya, tanpa terhitung, tanpa melihat itu. Jadi tidak ada waktu itu udah mau habis ya. Oh iya. 5 menit lagi kita. Jadi kalau sebenarnya menarik ya kalau kita mau lakukan ibadah kita dengan pendekatan tasawuf ya. Jadi memang hati di situ hati yang berperan ya. Jadi kalau Al-Ghazali itu bilang az-zauq ya. Az-zauq ya. Kesejukan ya. Jadi itu itu tesisnya almarhum suami saya. Jadi jadi melihat memang hati itu adalah kunci ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita ya bersunyi-sunyi, nggak mau bergabung dengan teman. Kadang-kadang berkelompok, kadang tiba-tiba ini kita kadang-kadang begitu. Tapi kalau dalam diskusi atau apa kita harus tampil berkelompok. Gitu. Jadi memang kalau sendiri terus juga repot saja. Saya kalau ada ini kalau begini kan tertawa bersama, dapat ilmu juga. Di kampus ini kan masa sunyinya anak-anak pada pulang. Kalau rame terus ya ruangan kita banyak mahasiswa apa. Sekali-sekali kami juga turun di masyarakat ya itu. Jadi ibadah juga sama, sekali-sekali harus rame-rame gitu biar enak gitu aja. Itu kuncinya di situ. Jadi niat kita ya. Termasuk di bulan Sa'ban ini niat kita adalah untuk memperbaiki, melatih supaya nanti di bulan Ramadan itu dia sudah tidak kaget lagi ya, tidak ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi selain hati tadi adalah iman kita, karena kita percaya bahwa bulan Sa'ban ini ada beberapa keutamaannya ya. Kita harus raih, jangan sampai kita ketinggalan, ada kesempatan. Tidak melakukan apa-apa sementara bulan ini Allah melihat kita terus apa yang dilakukan. Kan disuruh seperti baca Yasin sampai 3 kali. Yasin itu berapa? 83 ayat. Bayangkan berapa huruf, satu huruf 10 ya. 10. Iya 10. Itu kan kita mengharapkan pahala. Jadi memang selain kita mendapatkan pahala, kita dekat dengan Allah dan fadilah surah Yasin itu ya. Saya kadang kalau udah mau dekat absen itu saya putar tuh fadilah Yasin setengah. Nunggu absen sambil ngetik-ngetik saya putar fadilah Yasin. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan bagaimana supaya kita terlatih untuk melakukan. Jangan kita hati menjadi tenang ya Ustaz ya. Iya, HP ini kan banyak kadang-kadang kita drakor apa. Boleh juga TikToknya lebih banyak daripada putar. Jadi banyak selawat Nabi, selawat malaikat, Jibril ya. Banyak hal-hal yang bisa bermanfaat. Pagi baca surah Waqiah,
banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita manfaatkan waktu. Karena kata di dalam wal asri ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh ya, dan mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Iya, termasuk hari ini mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Amin, Ustazah. Mudah-mudahan masyarakat di sana juga bisa menerima pelajaran-pelajaran yang berharga dari setiap pertemuan rutinitas obrolan Jumat. Baik, di sesi akhir ini saya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama dari Ustaz Aziz, silakan. Ya, tentang keutamaan bulan Syaban ini. Ya, terima kasih. Di akhir sesi ini kami menghimbau kepada seluruh para pendengar ya, yang sempat mendengar obrolan Jumat pada hari ini. Marilah kita memperbanyak ilmu ya dalam memasuki bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita melaksanakan amalan-amalan yang memang itu konsisten ya, istiqomah. Sekecil apapun yang kita lakukan, justru itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan atau memaksakan sesuatu yang besar tapi tidak membuat kita tertatih-tatih. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang kecil, misalnya seperti puasa dalam bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa ketika kita berpuasa sehari saja dalam bulan Sya'ban ini, itu pahalanya sama dengan kita berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan. Nah, ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan saya himbau kepada diri saya dan para pendengar sekalian untuk kita pertama tadi kita memperbanyak ilmu, kemudian kita melakukan amalan-amalan yang itu bisa melatih kita untuk kemudian kita melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Dan kemudian yang bagus tadi yang kemudian disampaikan oleh Ibu Doktor bahwa dakwah itu sangat penting, yang kemudian melihat kondisi masyarakat hari ini yang sangat carut marut, kita saling menegur, kita saling mendakwakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini banyak melakukan hal-hal yang memang itu berseberangan dengan ajaran Islam. Makanya hanya orang-orang yang kemudian beruntung di hadapan Allah, yang kemudian orang-orang yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah pada yang mungkar. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita pemerintah juga tidak pusing mengurus hal-hal yang memang yang sebenarnya itu bisa kita mencegah dari awal, dari keluarga dari keluarga, kemudian dari masyarakat lingkungan kita, seperti itu. Jadi saya berharap bahwa kita sambut Ramadan nanti dengan sukacita dengan sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita dari bulan-bulan sebelumnya. Barangkali itu dari kami. Mohon maaf bila ada hal-hal yang salah dari ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, closing statementnya terhadap keutamaan bulan Syaban ini. Jadi yang pertama gunakan momen ini. Kemudian mari kita cari fadilah dari amalan-amalan. Jadi amalan ini apa fadilahnya, amalan ini apa fadilahnya. Karena itu akan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Karena sesuatu yang baik itu adalah karena apa yang kita lakukan, bukan karena orang lain. Jadi motivasi dari diri sendiri. Itu tadi Pak Ajis bilang menuntut ilmu itu ayo kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya sebagai pembawa acara di obrolan Jumat hari ini, Ibu Jeria Pina, SAG MPD, menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir pada hari ini dan kepada para pendengar yang sudah setia menemani kami, dan Ustadz Kiai Ekal tentunya. Semoga sehat selalu dan insya Allah kita akan jumpa kembali pada obrolan Jumat yang berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.